Roky Gerung tidak berkutik melawan Sylvester Matutina dan tidak bisa membuktikan pasal mana yang dilanggar Jokowi tentang cawe-cawe pilkada. Roky Gerung mati kutu. Aduh, mau tiar. Gak bisa bukti. Gak ada ini manusia. Ini manusia pecundang ya, yang sangat merugikan bangsa kita ini dengan kebohongan-kebohongan yang dia lakukan. Gak ada kan, mana buktinya yang kamu bisa berikan saat ini? Gak ada, Roky. Kau bodoh, kau bangsat kau ngomong saya bodoh. Kau bodoh, goblok kamu. Roky Gerung tidak bisa membuktikan tentang undang-undang ataupun hukum yang dilanggar oleh Presiden Joko Widodo. Namun demikian, Roky Gerung selalu menyerang Presiden Joko Widodo dan telak banget Sylvester mengatakan kalau Roky Gerung adalah bujang lapuk. Saya sebut tadi. Ini kan manusia pecundang yang gak ada bergunanya buat Republik ini. Saya belum tahu gunanya Anda buat Republik ini. Saya belum pernah dapat loh. Tidak hanya Sylvester Matutina yang panas dengan ocehan Roky Gerung, namun demikian juga Hotman Paris juga panas dan menantang Roky Gerung berkelahi. Dan inilah 21 April nanti Roky Gerung mau berhadapan dengan saya. Roky Gerung saya mau tantang nanti di Indonesia Arena untuk bertinju dengan Hotman. Jangan cuma bilang berlian Hotman lebih bersinar dari otak Hotman. Ya akan bertanding laki-laki asprinya 300 dengan bujang lapuk. Bujang lapuk ya. Jadi jangan lupa nonton pertandingan kalau Roky Gerung mau ya. Pertandingan bujang lapuk melawan raja yang paling banyak asprinya di Sumatera. Ya, bujang lapuk akan melawan bos yang banyak asisten pribadinya, cewek cakep-cakep gitu ya. Mantap bung. Dan tingkah laku bujang lapuk memang lucu-lucu sekali dan seperti anak kecil. Dan di hadapan orang banyak pun dia tidak sungkan-sungkan untuk melompati meja. Inilah luar biasanya. Orang seperti ini kenapa menjadi idola? Ya karena yang idola juga, yang mengidolakan juga sama-sama seperti Roky Gerung yang suka lompat-lompat kayak seperti anak kecil. Roky Gerung juga tidak segan-segan mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo adalah balada kadalah bajingan. Balada keluarga kadal bajingan. Pikir itu dari tadi. Itu pertanyaan bagus tuh. Cak Nun ada di mana ketika 98 reformasi? Ada yang tahu? Betul. Enggak, Cak Nun enggak di istana. Cak Nun ada di Jalan Cendana. Iya, Roky Gerung mengatakan bahwa Cak Nun pada saat reformasi dia di Cendana dekat dengan Soeharto, dengan Tommy Soeharto juga ya. Roky Gerung juga menyindir Hotman Paris lagi tentang cincin yang bersinar gitu katanya ya. Yang diberikan oleh alam akademis itu mesti dipelajari, itu bedanya. Tapi dua-duanya adalah keahlian. Ada yang nggak punya keahlian tapi ngotot ingin berdebat. Sebetulnya itu bahayanya. Nah, cara makannya itu mesti pakai tangan karena dia pedas itu, jadi supaya rasa di semua bidang lidah antara pedas, asam, manis dan asin. Talewang itu gabungan dari semua rasa. Tapi makanya mesti pakai tangan ya. Dan supaya nikmat, cincinnya dibuka dulu supaya bisa bedain antara tulang ayam dan cincin ya. Saudara, oke. Aduh, seru banget ya kalau melihat perkembangan perseteruan antara Bung Roky Gerung dengan Bang Hotman Paris ini. Ini tuh seolah-olah seperti perseteruannya orang yang kaya dengan logika dan intelektualnya versus orang yang kaya dengan aspri dan hartanya. Nah, Bung Roky Gerung ini sering disebut-sebut sebagai bujang lapuk oleh Bang Hotman Paris. Nah, kira-kira teman-teman ada di barisan mana nih? Ada di barisan bujang lapuk yang kaya dengan intelektualnya atau ada di barisan cincin yang kaya dengan banyak aspri dan hartanya? Kalau saya sendiri sih lebih cenderung ke Bung Roky Gerung ya, karena saya merasa tidak punya kemiripan sedikit pun dengan Bang Hotman Paris ini. Dari segi harta jelas kalah jauh bagaikan bumi dan langit. Dari segi hobi pun aduh saya nggak punya keberanian. Saya sepertinya termasuk laki-laki.
Itulah diantaranya laki-laki sebagai pemuja Rocky Gerung. Seperti itulah. Ya, Rocky Gerung sering menghina Presiden Joko Widodo yang menjadikan Sylvester Matutina begitu sangat geram kepada Rocky Gerung. Sebelumnya Rocky Gerung juga mengatakan kalau Jokowi begitu bengis dan kejam. Kurang kejamnya Jokowi. Dia bikin IKN, dia jual nggak laku ke Cina, dia jual ke Amerika nggak laku, dia jual ke Mesir nggak laku, dia jual ke Malaysia nggak laku, dia jual ke Singapura nggak laku. Lalu akhirnya dia paksa oligarki itu untuk nyumbang di depan. Kurang cukup. Dia suruh APBN pindahkan 20, 30, 40% ke IKN. Pada saat yang sama, seorang pria berkeluarga di Kupang, tempat Parera, 2 hari lalu merobek perutnya karena nggak bisa beli beras. Pengisan siapa dengan Pak Harto? Tidak pernah ada di zaman Soeharto orang bunuh diri karena nggak bisa makan. Padahal orang ini setiap bulan di Kupang itu nunggu di pintu gerbang desa untuk dapat BLT. Dan itu ilmunya Jokowi, membujuk orang supaya tidak produktif, supaya tidak pinter. Bagian besar mereka yang nunggu BLT itu adalah pemilih yang tidak tamat kelas 7. Bagaimana mungkin kita bicara hal-hal yang normatif, etik? Iya, omongan Rocky Gerung ini sungguh muter-muter dan mengawang-awang ya. Sangat jauh sekali sebetulnya urusan presiden sampai urusan orang bunuh diri. Ini sebetulnya tidak tidak seimbang apa yang disampaikan Rocky Gerung. Itulah orang-orangnya pecundang. Dan akhirnya Rocky Gerung juga pernah minta maaf karena videonya menjadi kontroversi mengenai presiden bodoh ya. Gitu, kita dengarkan beritanya ini ya. Maaf setelah video orasinya menuai kontroversi. Rocky menilai video orasinya menimbulkan perselisihan pro dan kontra dari berbagai pihak. Akibat ucapannya dalam orasi, Rocky dilaporkan ke Baris Krim Polri oleh tim Badan Bantuan Hukum PDI Perjuangan serta relawan Indonesia Bersatu. Meski meminta maaf, Rocky Gerung mengaku tidak akan berhenti untuk mengkritik pemerintah. Agenda yang saya sampaikan. Nah, saya minta maaf terhadap keadaan hari ini yang menyebabkan perselisihan itu berlanjut tanpa arah itu. Lalu saya merasa, kok ini kenapa nggak bisa diselesaikan secara hukum? Jadi sekali lagi saya menyesalkan bahwa persoalan hukum yang dari awal saya katakan ini adalah kritik saya terhadap Presiden Jokowi. Ya, itulah Rocky Gerung yang meminta maaf, bukan meminta maaf kepada Presiden Joko Widodo, namun meminta maaf telah membuat kegaduhan. Aduh, parah. Misi Jokowi adalah mempertahankan legasinya. Dia masih pergi ke Cina buat nawarin IKN. Itu bajingan yang tolol. Bajingan yang tolol. Sekarang ya, betapa Rocky Gerung itu siapa? Tapi dia bisa ngomong seenak jidat. Tapi dia bisa ngomong seenak jidat. Gitu kan? Zaman Pak Harto 2 hari dia ngomong. 2 hari saya berani taruhan kuping saya hilang. 2 hari selesai. Zaman Pak Harto 2 hari dia ngomong. 2 hari saya berani taruhan kuping saya hilang. 2 hari selesai. Enggak, bukan soal ditangkap doang, hilang. Kan soal ditangkap doang, hilang. Anda nggak percaya itu? Anda masih bisa tanya sama Eva Armas, suaminya hilang. Jadi Hamdun. Iya, dan saya kenal betul. Banyak biji tukul saya kenal, hilang. Ambisi Jokowi. Ya, itulah Rocky Gerung yang dengan seenak jidatnya menjelek-jelekan Presiden Joko Widodo. Dan menurut Indro 2 hari sudah hilang pada saat zaman Soeharto. Memang Rocky Gerung ini harusnya diproses secara hukum. Nanti kalau semuanya sudah bersatu berkoalisi dengan pemerintahan Prabowo Gibran, tentu saja tidak ada yang ngebela Rocky Gerung.